Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jabalus Salam yang sama-sama semoga Allah muliakan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para alim, para ustadz, guru-guru agama, guru-guru ngaji, imam kita, para habaib dan seluruh yang mendengarkan suara dari pengeras suara ini. Pertama tentu kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kembali kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga jamaah kita yang sakit semoga segera diangkat oleh Allah penyakitnya, dan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita semua dan seluruh keluarga selalu mendapatkan rahmat dan nikmat, begitu juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Karena rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itulah maka kemudian wujud syukur kita adalah salat. Fasholli li rabbika, maka solatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka solat dan kurban itu adalah merupakan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bahas tentang fikih kurban sebagai persiapan kita untuk ibadah kurban untuk beberapa waktu yang akan datang, insyaallah. Kita awali ta'lim ini dengan sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan bahas tentang fikih kurban sebagai persiapan kita untuk ibadah kurban untuk beberapa waktu yang akan datang, insyaallah. Kita awali ta'lim ini dengan sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas pagi ini beberapa hal, mulai dari yang pertama pengertian kurban itu sendiri, hukum kurban, dalil sandaran disyariatkannya kurban, tentang keutamaan kurban, waktu dan tempatnya berkurban, tentang hewan kurbannya sendiri, lalu bagaimana dengan kurban patungan, terus bagaimana teknik
penyembelihannya. Hanya untuk teknik penyembelihannya itu mungkin nanti ada file tersendiri karena juga panjang. Rukun penyembelihan, terus pemanfaatan daging setelah selesai disembelih. Lalu bagaimana dengan kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, gitu. Nah, ini insyaallah kita akan menguatkan pemahaman kita tentang ini. Mohon izin pada para guru, tidak bermaksud untuk mengajari, namun mengingatkan dan menguatkan buat kita semua. Kata kurban atau korban, kalau Bapak lebih senang kurban atau korban? Kurban ya, tentu berasal dari bahasa Arab, dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya itu mendekati atau menghampiri. Yang dimaksud tentu adalah mendekat kepada Allah, ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sarana menyembelih hewan kurban. Karena itu menurut istilah, kurban itu adalah perbuatan menyembelih hewan kurban tertentu, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada waktu tertentu. Saya kutip dari Fiqh Islam wa Adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Karenanya tidak semua menyembelih hewan itu disebut kurban, karena nanti terkait dengan jenis hewannya. Jadi hanya jenis hewan tertentu saja yang baru disebut dengan ibadah kurban. Begitu juga tidak setiap orang menyembelih hewan tertentu itu lalu disebut kurban kalau niatnya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau waktu menyembelihnya bukan waktu yang ditentukan. Jadi karena ini adalah ibadah itu syarat dengan rukun, ketentuan, ya, ada syarat dan rukun, syarat sahnya dan rukunnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab-kitab fikih klasik lebih dikenal dengan istilah udhiyah, ya, udhiyah. Jadi kata kurban itu sendiri dalam fikih klasik sebenarnya jarang ditemui istilah kurban dalam satu bab itu. Namun fikih belakangan atau pembahasan atau istilah yang dikenal di masyarakat kita adalah kemudian menjadi kurban. Tapi dalam fikih klasik itu sebutan babnya itu adalah udhiyah. Apa itu? Hewan yang disembelih dengan tujuan taqarrub kepada Allah pada hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha, dengan syarat-syarat tertentu. Contoh misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, Fikih Sunnah Said Sabiq, kemudian juga misalnya Fikih 4 Madhab, ya, kemudian Fikih Islam misalnya Sulaiman Rasid gitu. Judul babnya itu udhiyah, penyembelihan. Nah, tapi di kita, di masyarakat itu dikenalnya adalah akrabnya dengan istilah kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, udhiyah dikatakan nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya?
Hukum kurban itu mayoritas ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Walaupun ada sebagian mazhab atau ulama menyatakan hukum kurban itu wajib. Makruh bagi orang yang mampu meninggalkan kurban. Ya, jadi hukum asalnya adalah sunnah muakkad. Tapi bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban, makruh hukumnya. Sunnah itu perintah. Perintah dari asy-syari', sang pembuat hukum, Allah dan Rasulnya, itu jatuhnya bisa fardu atau wajib, bisa juga sunnah. Jadi sunnah itu adalah perintah. Sementara larangan itu jatuhnya bisa haram, bisa makruh. Jadi makruh itu sebenarnya dilarang. Apa bedanya antara fardu dan sunnah? Kalau fardu itu perintah dari asy-syari', sang pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk melaksanakan sesuatu disertai dengan ancaman jika tidak dilaksanakan. Nah, itu akhirnya ulama menyimpulkan ini hukumnya fardu, wajib. Tapi ketika ada perintah tidak disertai dengan ancaman kalau tidak dilaksanakan, itu perintah, jatuhnya menjadi sunnah. Ada larangan untuk meninggalkan sesuatu dan disertai ancaman kalau melanggar, jatuhnya haram. Ada larangan tapi tidak diancam dengan ancaman, ya, dengan ancaman dosa atau hukuman. Kalau melanggar larangan itu jatuhnya namanya makruh. Jadi makruh itu sebenarnya sesuatu yang dilarang. Artinya orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, ya sebenarnya termasuk yang dilarang karena meninggalkan perintah tadi. Nah, ulama Maliki, Syafi'iyah, Hambali, dan para ulama yang lain dari pengikut Hanafi menyatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi penduduk di kota-kota besar yang sudah mempunyai harta 1 nisab. Kalau terdapat banyak atau beberapa pendapat dari ulama ini, bagaimana kita? Tinggal milih mau menggunakan atau mau mengikuti pendapat yang mana. Apa konsekuensinya? Kalau menyatakan atau mengambil pendapat yang menyatakan wajib itu kurban, maka kalau tidak berkurban berdosa. Tapi kalau misalnya mengikuti pendapat yang menyatakan sunnah muakkad, maka kalau suatu ketika tidak berkurban, kita tidak berdosa. Tapi kalau memiliki kemampuan tidak berkurban, itu dicela, ya, artinya tidak disukai. Nanti ada dalil nas. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan begini: yusannu muta'akkidan li hurri maqadirin tadahiyah. Sunnah muakkad bagi orang yang merdeka, qadirin yang mampu, tadahiyah yaitu berkurban dengan bidzabahi jaz'i dha'nin lahu sanatun, menyembelih seekor kambing domba jantan yang berumur 1 tahun, atau telah tanggal giginya sekalipun belum berumur 1 tahun, atau kambing domba, ya, kambing bukan domba yang berumur 2 tahun, atau sapi yang berumur 2 tahun, atau onta yang berumur 5 tahun, dengan niat
kurban pada saat menyembelih itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ketiga Hijriah. Sama halnya dengan zakat dan sholat hari raya. Artinya setelah 3 tahun Rasulullah berada di Madinah. Pak Ustadz, bukannya syariat kurban itu ada dari sejak zamannya Nabi Ibrahim? Cerita bahwa Nabi Ibrahim perintah menyembelih putranya. Kenapa kok di slide ini disebutkan baru tahun ketiga Hijriah? Ketahuilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semua syariat yang sampai kepada kita ini seluruhnya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa umroh dan haji ngikuti syariat Nabi Ibrahim atau syariat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Begitu juga kita kurban itu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hitan. Tahu hitan? Sunat. Hitan itu juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahwa pada masa Rasul sebelumnya juga ada syariat itu, iya. Iya memang. Tapi tidak berarti bahwa yang sedang kita jalankan ini adalah syariat Nabi terdahulu itu, bukan. Tetapi itu adalah syariat Allah yang juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di kitab-kitab fikih itu atau di buku-buku fikih itu disebutkan ibadah kurban itu disyariatkannya adalah pada tahun ketiga Hijriah. Sebagaimana juga zakat, sebagaimana juga sholat hari raya. Demikian disebutkan di bukunya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuh. Apa dasar hukumnya? Para ulama dalam menuliskan bab kurban ini di buku atau di kitab-kitab mereka mendasarkan kepada beberapa dalil nas. Di antaranya adalah firman Allah surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini sebagai dalil atau sandaran tentang kurban. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Kata Nabi, aku diwajibkan atau diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, sedangkan kurban itu sunnah bagi kalian. Ini bedanya kita dengan Nabi. Kalau bagi Nabi ada beberapa hal yang diwajibkan, sementara bagi kita sunnah. Di antaranya hadis ini, kata Nabi, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. 3 hal yang bagiku adalah fardhu dan bagi kalian sunnah. Apa itu? An-nahr, berkurban, wal witr, salat witir, wa raka'at duha, dan 2 rakaat salat duha. Itu bagi Nabi wajib. Sementara bagi kita sunnah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini juga sebagai dalil sandaran tentang syariat disyariatkannya berkurban. Ya, saya agak cepat. Celaan orang yang mampu tapi tidak berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Ini sebagai
celaan bagi orang yang mampu. Mampu itu kriterianya apa? Di hari raya Idul Adha itu, atau di hari-hari tasyrik 3 hari setelahnya, dia mampu untuk membeli 1/7 sapi atau seekor kambing, tapi dia tidak laksanakan kurban. Itu namanya mampu. Artinya ada aja uangnya untuk beli 1 ekor kambing itu, tapi dia nggak laksanakan gitu. Itu namanya mampu. Pak Ustadz, kalau hanya itu uang satu-satunya, habis itu nggak ada lagi dia uangnya gitu. Yang pasti adalah kalau dia punya penghasilan bulanan, dia bisa menghitung kalau diambil ini untuk beli kambing, sisanya masih bisa hidup sebulan misalnya gitu. Kalau penghasilannya bulanan, maka itu sudah dikatakan mampu. Yang tidak mampu itu adalah ya memang nggak mampu untuk beli kambing itu atau membeli 1/7 ekor sapi itu. Nah, ini sebagai celaan. Ibaratnya kalau bahasa kita, nggak usah dekat, sudah mampu tidak berkurban gitu. Bahasa kita mungkin gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tapi nanti kurban itu hukumnya bisa menjadi wajib manakala nazar ya, nazar seseorang itu yang menjadikan kurbannya itu menjadi kurban wajib. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Wa man nazara ayyasiyahu fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, janganlah melaksanakannya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bernazar kurban, maka dia tidak boleh makan daging kurbannya. Apa contohnya nazar itu? Misalnya orang itu mengatakan begini, saya bernazar untuk mengorbankan domba ini karena Allah. Misalnya dia punya peliharaan domba atau kambing. Atau dia juga tidak punya peliharaan domba atau kambing. Dia bilang, saya bernazar untuk membelikan dengan uang ini hewan kurban karena Allah. Apa bedanya antara orang yang berniat tahun ini akan berkurban dengan bernazar? Nah, sebagian mengatakan bahwa nazar itu dilafalkan seperti kata-kata ini, saya bernazar, atau hewan ini akan saya jadikan. Nah, kata-kata akan saya jadikan ini dicontohkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili sebagai sama seperti nazar. Tapi kalau kita dalam hati atau dalam niat kita mau berkurban tahun ini, itu tidak termasuk nazar. Sehingga niat yang seperti itu tidak menjadikan larangan makan daging kurbannya. Tapi kalau memang dia dilafadzkan pernyataannya saya bernazar untuk berkurban itu tahun ini, apalagi memang dia kehidupannya sehari-hari memang tidak berkecukupan, sebenarnya tidak terlalu mampu juga untuk membeli hewan kurban, tapi kemudian dia bilang tahun ini saya bernazar untuk berkurban, maka itu menjadi kurban wajib ditunaikan dan dianya tidak boleh makan dagingnya, gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa keutamaan berkurban itu? Sedikitnya saya merangkum dari beberapa referensi itu ada 3. Yang pertama adalah
Disebutkan di sana bahwa berkurban itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Andaikan orang memiliki uang 5 juta, di hari raya Idul Adha itu dia bagi-bagi uangnya 5 juta itu untuk 10 orang, 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu gitu dan seterusnya. Itu bagus apa enggak? Pahala apa enggak? Pahala. Tapi masih kalah pahalanya kalau uang yang 5 juta itu dibelikan kambing, lalu kemudian sembelih niat berkurban, lalu sebagian dagingnya itu disedekahkan, diantarkan. Itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang sedekah uang. Padahal sama-sama uangnya 5 juta. Itu keutamaan daripada berkurban. Waktunya cuma 4 hari itu saja. Lewat dari itu udah tidak bisa. Yang kedua, nah ini yang saya barusan sampaikan. Lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama. Ya. Di dalam Fathul Mu'in disebutkan wa huwa afdalu minas shadaqah. Berkurban itu lebih afdal, lebih utama daripada sedekah biasa. Dan yang ketiga, kurban itu menghapus atau mengampuni dengan dengan ibadah kurban itu Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang berkurban. Kata Rasulullah kepada Fatimah, "Ya Fatimah, qumi fashhadi adhiyataki." Bangun dan saksikan kurbanmu. Fa innahu yaghfiru laki bi awwali qatratin taqturu min damiha kulla dzambin amiltihi. Karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Di kurban itu keutamaannya adalah akan menghapus dosa-dosa. Kapan waktunya? Waktunya adalah 4 hari. Hari Raya Idul Adha tanggal 10, tapi pelaksanaannya setelah selesai sholat Idul Adha. Baru besoknya tanggal 11, 12, 13. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13. Bagaimana kalau beda hari raya? Pernah beda hari raya Idul Adha Pak ya? Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi perbedaan. Mudah-mudahan sama, kompak. Kalau saya berpatokan kepada waktu wukufnya jamaah haji. Lebih aman nyembelihnya jangan di hari terakhir kalau terjadi perbedaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan hadis yang lain, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha, maka sungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya berkurban dan telah sesuai dengan sunnah atau ketentuan Islam. Nah, ini tentang hari-hari tasyrik, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Tinggal kita milih. Bagaimana tempat pelaksanaannya? Diutamakan tempat menyembelih hewan kurban itu di dekat tempat sholat Idul Adha, di mana kita sholat. Nah, Rasulullah berbuat demikian. Namun ini tidak wajib. Lebih afdal, lebih utama. Artinya boleh saja Bapak misalnya mau menyembelih sendiri di rumah. Sholatnya di sini, ya, tapi enggak afdal.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, syarat sahnya berkurban itu, yang pertama, hewan yang akan dikurbankan itu terbebas dari cacat yang nyata. Karena itu ketika beli hewan kurban, pastikan hewan kurbannya mulus, utuh, bagus, tidak ada cacat. Yang kedua, kurbannya itu dilaksanakan pada waktunya. Itu mutlak ya. Perlu juga diperhatikan agar kurbannya itu mendatangkan pahala. Apa itu? Pastikan hewan kurban yang akan kita kurbankan itu adalah kepemilikan yang sah. Secara syar'i sah milik kita dari sumber yang halal. Kalau dari sumber yang haram, maka tidak mendatangkan pahala. Apa misalnya contoh kasus atau faktanya, misalnya seseorang korupsi, dia memperoleh uang suap atau gratifikasi atau apa namanya, uang hasil suap itu lalu dia belikan hewan kurban dan disembelih sebagai hewan kurban. Maka orang ini berdosa karena memanfaatkan uang haram ya, dan tidak mendapatkan pahala kurban. Bagaimana kurbannya? Ya, kurbannya sah selama memenuhi segala ketentuan syarat sahnya kurban tadi. Sapinya atau hewan kurbannya itu tidak ada cacat, lalu menyembelihnya pada waktunya, ya, pada ketentuan waktunya, maka kurbannya sah. Dagingnya halal, orang yang menerima dagingnya juga halal, tapi yang bersangkutan yang berkurban itu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena sumber hewan kurbannya itu dari sesuatu yang haram. Allah itu baik. Innallaha ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Man jama'a malan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta haram, summa tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengan harta haram itu, lam yakun lahu ajrun, maka tidak ada pahala baginya. Bahkan dia mendapatkan dosa. Jadi artinya begitu juga haji ya, umroh sama. Begitu juga zakat. Jangan salah paham. Zakat membersihkan harta. Iya. Tapi tidak berarti membersihkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Ini kerjaan sesuatu yang memang nyata-nyata diharamkan secara hukum syara. Terus dia bilang dizakatkan supaya bersih. Tidak benar ini. Tidak benar ya. Jadi begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jenis hewan kurbannya. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah pertama unta, lalu sapi, kambing, domba. Selain daripada binatang ini, misalnya ayam, itik, ikan, enggak boleh dijadikan kurban. Atau burung gitu ya. Ada ayam yang harga 5 juta. Hah? Ada. Kalau burung Pak, burung ada yang harga 5 juta? Ada ya? Nah, Bapak misalnya punya burung harganya 5 juta, berkorban dengan burung gitu, yang 5 juta itu, enggak sah, enggak disebut sebagai kurban. Mending dijual dulu baru dibelikan kambing. Enggak sah ya. Walaupun misalnya ikannya satu kolam. Ya, kurban ikan satu kolam. Enggak bisa, tidak disebut ibadah kurban. Ya, sedekah biasa akhirnya gitu. Nah,
Di dalam keterangan yang lain, kerbau itu masuk sama dengan sapi, sehingga kurban menggunakan kerbau masih boleh. Di luar itu tidak disebutkan. Jenis kelamin, bolehkah berkurban dengan sapi betina? Boleh. Tidak mesti harus jantan. Tapi kalau berbicara afdolnya, tentu lebih afdol yang jantan. Tapi boleh, tidak dilarang. Umur, nah, penting juga diketahui umurnya. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau Anda bisa membeli domba yang umur segitu, bisanya yang lebih kecil daripada itu, ya enggak apa-apa, laksanakan aja gitu. Kalau kambing atau domba berumur 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau unta berumur 5 tahun. Atau tandanya adalah giginya udah tanggal. Kondisi hewan, tadi udah harus hewan itu mulus, sehat dan bagus, tidak boleh ada cacat. Dianjurkan domba, kambing jantan yang gemuk, yang bertanduk, yang berbulu putih, gitu ya. Tidak dibenarkan berkorban dengan hewan kurban yang nyata-nyata buta sebelah, menderita penyakit pincang, ya, kemudian tanduknya patah atau kupingnya luka, gitu, atau cuil, gitu, ya, apalagi ekornya putus misalnya, gitu ya, atau matanya rabun, itu tidak dibenarkan. Bagaimana dengan kurban patungan? Kambing tidak ada kurban patungan. Kalau sapi dan unta itu boleh patungan. Tapi di sini ulama ada beda pendapat. Sebagian mengatakan boleh patungan asal yang berpatungan 7 orang itu masih anggota keluarga. Ada satu lagi yang berpendapat boleh patungan sapi untuk 7 orang kalau dia itu orang yang dalam tanggungan nafkahnya. Tapi yang mayoritas mengatakan boleh patungan kurban itu sesama kaum muslimin. Tapi yang lebih utama adalah satu orang berkurban 1 ekor unta. Atau kalau tidak mampu dengan 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 orang. Atau kalau tidak 1 ekor domba atau kambing. Atau kalau juga tidak mampu setiap orang berkorban 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing, maksudnya begini, satu keluarga, besarnya keluarga itu seperti apapun, katakanlah anaknya 10, dianya dan istrinya, berarti 12. Maka setidaknya dalam keluarga ini ada 1 orang yang berkurban, maka keluarga ini telah melaksanakan syariat berkurban, walaupun yang memperoleh pahala itu adalah yang diniatkan dalam berkurbannya. Misal yang 12 tadi itu kurbannya 1 ekor kambing dengan niat ayah atau suami, ya. Maka yang dapat pahala ya suami. Tapi dalam pandangan syariat Islam,
keluarga ini telah menegakkan syariat berkurban. Gitu. Tentu yang bagus adalah kalau anggota keluarganya 12, berarti 12 ekor kambing. Atau 1 ekor sapi ditambah berapa? 5 ekor kambing. Gitu. Itu tentu yang lebih bagus. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih sendiri yang afdol dalam berkurban itu adalah menyembelih sendiri orang yang berkurban itu. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan juga sebenarnya boleh dia menyembelih sendiri asalkan dia berani dan mampu, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak berani dan tidak mampu, boleh diwakilkan kepada orang lain saat menyembelih hewan kurbannya itu. Nah, bagaimana bacaan pada saat menyembelih hewan kurban itu? Minimal 1, baca bismillah, lalu diikutin dengan takbir. Kalau mazhab Syafi'i diikuti dengan salawat. Bismillahi Allahu Akbar. Minimal itu. Boleh ditambah agak lengkap. Allahumma hadza minka walaka. Hadza anni wa ahli baiti. Ini adalah untukku dan seluruh anggota keluargaku. Kalau menyembelih untuk orang lain sebut an fulan, 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 sekian gitu ya. Jadi minimal pada saat menyembelih baca bismillah dan bertakbir. Sunnah penyembelihan itu dalam mazhab Syafi'i baca basmalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i bismillah itu hukumnya sunnah, takbir, sholawat itu hukumnya sunnah. Lalu penyembelihan hewan kurban yang 4 hari itu dilaksanakannya siang hari. Dimakruhkan menurut sebagian mazhab nyembelih pada malam hari. Ya, mungkin ya bahaya juga ya nyembelih malam hari. Ya takut yang disembelih bukan leher hewannya malah. Takut kena tangannya. Menghadap kiblat baik hewannya maupun orang yang menyembelih itu dihadapkan ke kiblat. Karenanya menidurkan hewan kurban itu di rusuknya yang kiri. Ya, di lambung yang kiri. Kalau kiblat sana berarti kepala sapi ada di sebelah mana, Pak? Sini. Ekor ke sini. Ya. Bersikap lembut kepada hewan mulai dari perawatan, saat merebahkan maupun saat-saat penyembelihan. Rukun penyembelihan itu ada 4. Yang pertama penyembelih, yang kedua hewan kurbannya yang mau disembelih, yang ketiga alat untuk menyembelih. Nah, alatnya itu harus tajam, Pak. Setajam-tajamnya kalau bisa. Tidak boleh menyembelih dengan benda tumpul, ya. Lalu yang keempat penyembelihannya itu sendiri. Artinya kalau sudah ada orang yang menyembelih, ada hewan yang mau disembelih, ada alatnya, tapi tidak dilaksanakan penyembelihan itu, enggak terjadi penyembelihan ya. Jadi harus ya dilaksanakan penyembelihan. Yang keempat, sama orang menikah. Ada calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi. Tapi enggak ngapa-ngapain, cuman kumpul duduk bareng aja gitu ya. Enggak ada akad di sana. Enggak terjadi namanya nikah di sana. Sama juga penyembelihan itu, ya penyembelihnya itu harus mengayunkan alatnya itu ke lehernya hewan. Bagaimana pemanfaatan daging kurban?
Sesudah hewan itu disembelih, sebaiknya penanganan hewan kurban itu, pengulitan maupun pemotongannya baru dilakukan setelah hewan itu diyakini telah mati. Jangan diapa-apain dulu itu hewan. Begitu selesai disembelih, terus dipotong kakinya, potong ininya gitu. Biarkan dulu sampai betul-betul dia mati. Kan setelah selesai disembelih itu kan nggak langsung mati dia. Tunggu berapa menit lagi gitu kan. Dibiarkan dulu. Makruh hukumnya menguliti hewan itu sebelum nafasnya habis, bahkan sebelum aliran darahnya itu berhenti. Jadi hikmah kenapa dibiarkan dulu sampai dia betul-betul mati? Yang pertama, darahnya biar betul-betul tiris. Yang kedua, dia relaksasi gitu ya, kendor urat-uratnya itu. Tapi kalau begitu selesai disembelih langsung dikuliti, itu ototnya itu lagi mengeras itu. Dagingnya bisa keras gitu ya. Disunnahkan bagi orang yang berkurban itu makan daging kurbannya, menyedekahkan kepada fakir miskin, dan menghadiahkannya kepada karib kerabat. Sepertiga dia ambil untuk dia makan, sepertiga dia ambil untuk dihadiahkan kepada kerabat-kerabatnya, sebagiannya, sepertiganya lagi dia sedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang bernadar tadi udah haram untuk makan daging kurbannya. Boleh memberikan daging kurban itu kepada non-muslim, karena kurban itu tidak seperti zakat. Beda dengan zakat. Kalau zakat tidak boleh, karena dalil nasnya jelas ya dalam surah Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya 8 asnaf itu. Tapi kalau kurban boleh. Karib kerabat itu bisa jadi dia adalah non muslim, karib kerabatnya boleh antar. Tetangga bisa jadi dia non muslim, tetangga. Fakir miskin bisa jadi dia non muslim, antar ya, boleh. Oke. Ada bagian hewan yang tidak boleh dimakan. Menurut ulama Hanafiyah ada 7 bagian. Pertama, darah. Darah hewan itu, darah sapi ditadahin pakai ember, pakai baskom, terus membeku, lalu dikukus. Haram. Sepakat. Hurrimat alaikumul mayitatu waddamu. Ya. Darah ya, haram. 2, kemaluan hewan jantan, kemaluan hewan betina, kemudian kubul, lalu wudda, kandung kencing dan kandung empedu. Ini bagian-bagian hewan yang tidak boleh dimakan. Apa itu wudda? Di sana ada keterangan. Wudda itu daging yang tumbuh di antara kulit dan daging karena sakit, karena penyakit. Ini daging tumbuh karena penyakit. Nah, yang tahu mungkin yang biasa atau para dokter hewan gitu mungkin ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bagaimana dengan hukum orang yang mampu, orang yang kaya menerima pembagian daging kurban? Boleh, tidak ada larangan. Itu namanya sedekah sunnah, boleh. Kalau kepada orang miskin itu namanya sedekah. Kalau kepada kerabat dia itu mampu, itu namanya hadiah. Jadi tidak ada larangan. Orang kaya terus nggak dikasih gitu, nggak boleh ya. Boleh aja dikasih. Upah jagal, tidak boleh mengupah jagal dengan sesuatu yang sudah dikurbankan. Contoh adalah upahnya itu kepala sapi atau kulit sapi, tidak boleh. Haram hukumnya.
Maksudnya gimana Pak Ustadz? Saya berkurban, saya panggil tukang jagal, terus ongkosnya adalah kepala dan kulit, enggak boleh. Oke? Ya, ini udah oke. Baik, selesai. Bagaimana kurbannya orang yang sudah meninggal dunia? Ada 3 pendapat para ulama. Pertama, hukumnya boleh, baik ada wasiat atau tidak ada wasiat dari orang yang meninggal dunia. Yang kedua, hukumnya makruh. Ini pendapat mazhab Maliki. Yang ketiga, hukumnya tidak boleh kecuali ada wasiat sebelumnya. Nah, pendapat yang rajih katanya, yang terkuat adalah pendapat yang membolehkan berkurban untuk orang yang meninggal, baik orang yang meninggal ini dulunya pernah berwasiat atau tidak ada wasiat. Jadi misalnya bapak misalnya berniat berkurban 1 ekor sapi, bapak cuman yang hidup misalnya atau keluarganya keluarga kecil, bapak, kemudian istri, kemudian 2 orang anak, berarti berapa nih? 4 ya. Berarti masih ada sisa 3. 3-nya atas nama almarhum ayahanda, almarhumah ibunda, 1 lagi mertua gitu, yang udah meninggal dunia misalnya, itu boleh. Ya. Boleh. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, kalau ada hal yang ingin mau dikonfirmasi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan penjelasan tambahan, dipersilahkan. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijelaskan Ustaz tadi terkait dengan hewan kurban yang akan kita kurbankan harus yang tidak cacat. Pertanyaan saya Ustaz gini, seandainya kita ini sudah mencari sapi atau hewan kurban, pada saat kita survei memang mulus, bagus, tidak cacat. Pada saat diantar dari tempat pembelian sapi ke masjid misalnya, ternyata pada saat diturunkan jatuh misalnya, sapinya jatuh dan patah. Apakah itu termasuk cacat itu Ustaz? Ya, kalau misalnya kita kembalikan kan rugi banget ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu saya pernah beli sapi dari satu tempat untuk dibawa ke tempat saya gitu. Pesan saya kepada beliaunya adalah, Pak, tolong ngantarnya jangan pakai mobil truk ya. Kenapa Pak Ustadz? Itu lebih tinggi, turunnya saya khawatir. Jadi mobil kecil aja. Jadi kan pendek kan, sehingga ketika lompat dia itu masih tidak terlalu tinggi untuk antisipasi. Lalu ya memang mesti harus hati-hati. Hati-hati memang pada saat menurunkannya. Ya itu kecelakaan. Mudah-mudahan tidak termasuk yang cacat ya. Tapi memang lebih hati-hati kalau pada saat membeli dan menurunkannya dan seterusnya itu hati-hati supaya tidak cacat. Saya kadang mengirim kurban saya itu ke kampung karena memang agak ini gitu. Apa pesannya ibu? Maksud saya suruh beli mulai dari awal-awal supaya dapat yang murah dan bagus gitu. Tapi kata ibu apa? Nak, kambing itu biasanya kalau terpisah dari temannya
lalu di tempat yang baru. Itu susah.